Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, berkurban sebagaimana satu kesunahan dalam agama Islam yang tujuannya adalah diantaranya berempati kepada fakir miskin yang jarang untuk menikmati hidangan seperti daging kambing, daging sapi, yang diberlakukan kesunahannya dalam agama Islam yang memang mayoritas ulama berfatwa hukumnya sunnah. Ini sebentar lagi akan kita alami karena kita sudah masuk pada 20 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ibadah kurban perlu difahami bahwa kesunahan ini berlaku bagi orang-orang yang mampu, yang dia juga sunnah untuk mengambilnya, dan juga dia berikan kepada tetangganya yang mampu juga masih boleh, serta yang terbaiknya dia berikan kepada para fakir miskin atau mustahikin yang dalam hal ini mereka berhak untuk mendapatkan daripada daging hewan kurban. Yang akan kita bahas pada ngaji 5-10 menit ini adalah tentang berkurban untuk mayit. Diperhatikan kalimatnya, berkurban menghadiahkan pahala untuk mayit dan berkurban untuk mayit. Kalau menghadiahkan pahala berkurban untuk mayit, ini mayoritas ulama Syafi'iyah kita membolehkan. Artinya si kepala keluarga menyembelih 1 ekor kambing, kemudian dia niatkan, Allahumma taqabbal minni wa ailati, ya Allah terimalah kurban ini dari aku dan keluargaku. Seumpamanya keluarganya sudah ada yang meninggal, anaknya atau istrinya, maka kalau diniatkan pahala mengalir untuk mereka dan menjadi syiar juga bagi mereka. Yang kami maksudkan adalah pembahasan untuk mayit yang dibelikan oleh putranya atau putrinya 1 kambing utuh. Bapak A sudah meninggal dunia, lalu putranya membelikan 1 ekor kambing. Nanti si penyembelih membacakan doanya, ya Allah terimalah kurban ini dari mayit si Anu. Jadi bukan dari yang hidup untuk mayit, itu namanya menyertakan pahala. Tapi kalau ini, ya Allah terimalah kurban ini dari si mayit fulan almarhum atau almarhumah. Apakah ini boleh? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada kitab beliau yang fenomenal Majmu' Syarah Muhadzab pada jilid ke-8 halaman 408, memang beliau berfatwa di situ bahwa kurban untuk mayit 1 kambing untuk 1 jiwa mayit, untuk 1 mayit, kata beliau lam yaqa' anhu, tidak sah. Ini memang mu'tamad fatwa Asy-Syafi'iyah seperti itu, bahwa kalau kita kurbankan 1 kambing untuk 1 jiwa mayit, ya si mayit kita belikan kambing untuk dia disembelihkan atas nama mayit, maka ini tidak sah menurut mayoritas. Tetapi dalam masalah fatwa memang ada perbedaan pendapat. Sumpamanya di antara kaum muslimin muslimat masih ada yang mau menyembelihkan 1 kambing untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal, diberikan 1 kambing. Ibunya yang sudah meninggal, dibelikan juga 1 kambing. Ini namanya 1 kambing kurban untuk mayit. Nah, kata Imam Syafi'i memang mayoritas tidak sah, tetapi ada beberapa ulama yang membolehkan.
Jadi sesiapa yang menginginkan cara kurban seperti ini, dia belikan satu kambing untuk ayahnya, dia belikan satu kambing untuk ibunya yang sudah meninggal dunia. Maka pesan kami adalah ikutilah fatwa daripada ulama-ulama yang membolehkan. Dalam madhab kita, madhab Asy-Syafi'iyah sendiri, ya, seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Abbadi itu masih membolehkan. Ini ada masih dalam kitabnya Imam Nawawi yang beliau sebutkan pada jilid ke-8 halaman 408 bahwa memang tidak sah, tetapi faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi sungguh telah memberikan fatwa secara mutlak, ya, bahwa kurban untuk mayit, kata beliau, adalah sah menurut Imam Abul Hasan Al-Abbadi. Jadi kalau ada yang mau menjalankan praktek seperti ini, kurban satu kambing untuk almarhum, silakan mengikut kepada fatwa Imam Abul Hasan Al-Abbadi. Bahkan dalam Syarah Qalyubi, ya, Syarah Qalyubi, salah satu kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, kitab-kitab Asy-Syafi'iyah, pada juz ke-16 halaman 132, bahkan Al-Imam Ar-Rafi'i beliau berkata bahwa fayambaghi ayyaqa'lahu wa illam yusi, maka tetap hukumnya sah sekalipun tidak diwasiatkan. Sebab ulama kita yang membolehkan adalah yang mayoritasnya itu kalau diwasiatkan, sebagaimana hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kita dapati dalam riwayat Imam Tirmidzi pada 1574, riwayat Imam Tirmidzi, ya, bahwa Sayyidina Ali selalu menyembelihkan 2 ekor kambing, satu untuk beliau dan satu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, amaronin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi. Nabi selalu perintahkan aku kalau beliau sudah meninggal maka disembelihkan seekor kambing. Nah, para ulama membolehkan, yang ulama mayoritas, ulama yang membolehkan memang kalau ada wasiat. Nah, ini kalau tidak ada wasiat, orang tua kita tidak pernah berwasiat, saya katakan ikutlah kepada fatwa Imam Abul Hasan Al-Abbadi ataupun Imam Rafi'i yang mereka mengatakan bahwa sekalipun wa illam yusi, sekalipun tidak meniatkan, tidak pernah mewasiatkan almarhum ketika hidupnya sebelum meninggal, tidak pernah berpesan, tidak pernah berwasiat, tetap boleh. Bahkan dalam Syarah Qalyubi tadi kami dapati juga bahwa Syekhul Bukhari, guru daripada salah seorang gurunya Imam Bukhari, masih pada juz ke-16 dalam Maktabah Syamilahnya, ya, masih pada Syarah Qalyubi, ya, juz ke-16 pada halaman 132, bahkan di situ tercantum bahwa Syekhul Bukhari, salah satu daripada guru Imam Bukhari, yaitu Al-Imam Abul Abbas As-Sarraj, ya, bahwa beliau pernah membacakan daripada khataman Al-Quran asyrata alaf, bahkan lebih daripada 10.000 kali khatam dihadiahkan untuk baginda Rasul. Dan karena beliau kaya raya, beliau juga pernah wadoha anhu misla dhalik. Imam Abul Abbas As-Sarraj, Syekhul Bukhari, gurunya, salah seorang dari guru Imam Bukhari, pernah juga mengorbankan, ya, yaitu korban setiap tahun, pernah beliau mengorbankan untuk baginda Rasul SAW kurban, dari hewan kurban sebanyak 10.000 lebih. Nabi tidak pernah berwasiat, bahkan tidak pernah bertemu dengan Al-Imam Abul Hasan As-Sarraj, guru daripada Al-Imam Bukhari ini. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah fatwa-fatwa fikih ini memang sebuah keniscayaan ada perbedaan pendapat. Maka kalau ada yang mau mengikuti pendapat saya mau menyembelih satu kambing untuk bapak saya, untuk ibu saya sudah meninggal, ikutilah fatwa ulama-ulama yang telah kami sebutkan. Yang keliru adalah dalam masalah perbedaan pendapat saling memojokkan, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menyatakan ini bid'ah dan tidak ada kitabnya. Ini yang keliru. Makanya penting kita untuk mengkaji daripada kitab-kitab para ulama, ya, ulama-ulama salihin, salafus salihin, ulama amilin, ulama akhirat kita. Dengan itu insya Allah
Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Semoga kurban tahun ini Allah Ta'ala terima kita semua, ya, dan dijadikan ladang pahala di akhirat untuk kita, orang tua kita, dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Al'afu minkum, baiknya dari Allah Ta'ala, kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.